Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya adalah Rahmat Hanafi. Saya di sini akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Oke, langsung saja kita mulai teman-temanku semua. Di sini visi guru penggerak terbagi menjadi 3. Satu adalah filosofi pemikiran KHD. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang selanjutnya yang ketiga adalah IA. Ya, di sini IA di sini artinya adalah inquiry apresiatif. Di sini dalam artian kita nanti akan membahas tentang bagja. Nah, teman-teman, ini adalah gambar saya prosesi aksi nyata 1.3 visi guru penggerak. Visi saya di sini adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berilmu, berbudaya, berbudi luhur dan peduli lingkungan. Selanjutnya, filosofi pemikiran KHD. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Di sini salah satu pemikiran KHD yang paling menarik bagi saya adalah ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Ing ngarsa di sini itu artinya adalah engarso itu kalau diartikan secara bahasa Jawa artinya adalah di depan. Jadi di depan itu kita memberikan suri tauladan yang baik atau memberi contoh. Ing madya di tengah mangun karso. Jadi mangun itu membangun, karsa ini semacam semangat atau motivasi. Jadi di depan kita memberi contoh, di tengah kita memberi semangat, motivasi. Tutwuri handayani. Tutwuri itu artinya dari belakang. Tutwuri dari belakang, handayani kita memberikan dorongan. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan tauladan seperti yang sudah saya maksudkan tadi, ing ngarsa, memberikan tauladan, membangun semangat ing madya mangun karsa, dan memberikan dorongan tutwuri handayani bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Cipta, rasa, dan karsa harus berjalan selaras dan pengajaran berpihak pada peserta didik. Terkait dengan pemikiran KHD, KHD juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi saya ulangi lagi ya teman-teman, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, di sekitar rumah, di lingkungan rumah, di masyarakat. Sedangkan kodrat zaman ini berkaitan dengan isi dan irama, artinya bahwa setiap anak itu sudah mempunyai sifat atau karakter masing-masing. Jadi bagi guru kita tidak bisa langsung serta-merta menghapus sifat dasar tadi itu. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman di sini bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dalam konteks pembelajaran sekarang. Ya, kalau bisa lebih bagus lagi, ya kita harus bisa membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Di mana karena kodrat zaman ini berkaitan dengan perkembangan zaman yang kalau kita melihat ke belakang, area-area karena saya hidup di Kabupaten Blitar, 20 atau 10 tahun saja yang lalu itu masih era perpindahan dari era industri, ya, era industri berpindah ke era informasi. Jadi zaman saya dulu itu ketika saya masih kecil itu masih banyak sekali anak-anak yang bermain di luar, bermain dengan alam, bermain dengan lingkungan. Sedangkan di era sekarang kita sudah
banyak menemui anak-anak yang sudah mengenal yang namanya gadget smartphone. Ini membuat mereka menjadi individualis. Nah, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tertelan oleh zaman itu sendiri. Berkaitan dengan individualis anak tadi itu, sekali kita mengikuti perkembangan zaman, kita juga harus mampu memikirkan kontrol di sini. Artinya, kita tidak bisa serta-merta langsung mengikuti perkembangan zaman secara luas tanpa adanya kontrol. Karena jika kita terlalu luas menggunakan atau mengikuti perkembangan zaman tanpa adanya kontrol, akan mengakibatkan atau berefek individualisme kehidupan seseorang. Saya lebih nyaman bermain HP di rumah tanpa harus bermain dengan bertemu dengan teman-teman. Nah, ini yang harus kita bangun. Sebagai pendidik harus kita berikan kontrol ini kepada anak-anak didik kita. Itu sekilas terkait filosofi pemikiran KHD dari saya. Saya lanjutkan untuk slide-nya. Selanjutnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak di sini ada 5. Yang pertama, mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak kepada murid. Kebetulan di aksi nyata saya 1.2, saya memilih nilai guru penggerak ini adalah berpihak kepada murid. Saya akan sedikit bercerita. Dulu ketika saya sebelum mengenal nilai-nilai guru penggerak ini, saya selalu mengajar atau mencoba mengajak anak itu sesuai dengan keinginan saya. Artinya semua proses pembelajaran ini itu berpusat kepada guru. Efeknya apa? Dari 30 peserta, itu yang hanya bisa maksimal kurang lebih hanya 20. Yang 10 itu sudah masuk kategori dia itu penuh dengan tekanan. Nah, setelah saya mengikuti guru penggerak dan mengenal nilai guru penggerak, bahwasanya ketika kita mengajar itu harus berpihak atau berpusat kepada murid, saya rubah hal-hal tersebut. Akhirnya efek dan dampaknya sangat luar biasa sekali. Yang awalnya tertinggal 10 anak tadi itu sekarang alhamdulillah bebas semua. Artinya semua sudah aktif. Mereka bisa langsung kolaborasi. Para peserta didik ini aktif bertanya tanpa disuruh. Karena apa? Saya mengikuti mereka. Mereka menginginkan apa, saya kasih. Sesuai sedalam itu masih ada di ranah koridor pembelajaran hari itu. Saya lanjutkan peran guru penggerak. Sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, dan ini juga kemarin peran guru penggeraknya saya ambil mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi anak secara otomatis langsung sukarela ketika pagi hari waktunya berdoa, langsung ada yang angkat tangan, Pak, hari ini saya yang akan memimpin proses berdoa. Ketika mau memasuki kelas, kita di SMK Negeri 1 Udanau ini selalu menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Maka Pak, saya banyak anak-anak yang langsung secara naluri itu mengajukan diri mereka untuk membuat atau bisa dikatakan naluri mereka, kepemimpinan mereka ini tumbuh. Oh, saya yang akan memimpin proses berjalannya menyanyikan lagu kebangsaan sebelum memasuki kelas. Dan setelah masuki kelas juga banyak sekali yang mengajukan diri untuk memimpin proses berjalannya berdoa. Pemetaan kekuatan pencapaian misi. Di sini dibagi ada kategori aset, kekuatan yang dimiliki, peran atau kontribusi dan manfaat. Kategori aset di sini saya sendiri selaku CGP. Berikut adalah gambar saya. Ini posisi saya ada di ruang guru. Kekuatan yang saya miliki adalah saya sebutkan beberapa. Saya merupakan sosok guru yang selalu semangat dalam melakukan hal-hal positif. Saya selalu mengerjakan tugas-tugas dari sekolah tepat waktu dan tidak pernah menyusahkan atau merepotkan orang lain. Dalam artian di sini saya mandiri. Karena saya berusaha meminimalisir terjadinya anggapan-anggapan kalau saya itu merepotkan orang lain. Jadi sebisa mungkin saya harus bisa, dan bisa. Karena itu prinsip dan moto dari SMK. SMK bisa. Mudah bergaul atau beradaptasi dan berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Terbuka dan suka dengan hal-hal baru, apalagi yang berkaitan dengan teknologi jurusan bangunan. Wah, ini saya lebih suka lagi, yang bisa meningkatkan kompetensi saya. Jadi dalam artian kreatif.
Peran atau kontribusi dan manfaat. CGP berperan sebagai aktor utama atau pencetus menyusun, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi program dengan kualifikasi yang dapat dimiliki. Ini diharapkan nantinya CGP mampu menciptakan gagasan atau ide-ide baru untuk melakukan perubahan yang lebih baik, dapat merencanakan program dengan jelas dan teratur. Jadi seperti itu teman-teman, juga mampu melaksanakan program tersebut dan membuat perencanaan, pelaksanaan, refleksi, evaluasi terkait program yang kita bahas tadi. Kita lanjutkan, aset di sini saya juga memiliki rekan sejawat, yaitu adalah Bapak Nur Dwija. Kekuatan yang dimiliki, teman sejawat mau berbagi pengalaman, berbagi hal-hal baru, bersama-sama selalu bekerja sama dan mendukung dalam kegiatan yang dilakukan, memiliki komitmen dalam proses pembelajaran. Kebetulan Bapak Dwija ini selaku ketua jurusan di SMK Negeri 1 Udanawu, tepatnya adalah jurusan DWIB. Beliau ini memiliki komitmen yang tinggi sekali dalam proses pembelajaran dan sangat suka sekali berbagi hal-hal yang baru. Jadi ketika Pak Dwija ini mempunyai sesuatu yang baru saja dia dapatkan dari diklat, langsung dibagikan ke teman-temannya yang lain tanpa memendam, tanpa memiliki rasa ingin ini punya saya sendiri. Tidak ada seperti itu. Peran atau kontribusi dan manfaat terjalinnya kerjasama yang baik sehingga mampu meningkatkan pelayanan sekolah dengan maksimal, meningkatkan kolaborasi dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Aset di sini ya adalah murid. Kalau yang tadi adalah teman sejawat, sekarang adalah murid. Murid-murid di SMK Negeri 1 Udanawu ini memiliki potensi, mudah diarahkan, sifat ingin tahu yang tinggi, mudah penasaran dengan hal-hal yang baru. Nah, ini kreatif sekali. Berkeinginan kuat untuk sukses guna meringankan beban orang tua. Otomatis ini memperbaiki ekonomi keluarga. Nah, ini otomatis sekali karena ini merupakan salah satu motivasi mereka sekolah di SMK juga. Mempunyai daya pendukung yang terkadang tidak dimiliki guru lain. Banyak juga ibu bapak guru yang berkolaborasi dengan peserta didiknya untuk menciptakan sesuatu yang kreatif. Peran atau kontribusi, mengembangkan potensi diri yang dimiliki, mengikuti atau melaksanakan instruksi CGP dengan konsep merdeka belajar. Selalu menggali informasi baru melalui bahan-bahan maupun bahan ajar maupun IT. Karena di sini kebetulan internet di SMK Negeri 1 Udanawu ini kita fasilitasi secara meluas. Artinya dari depan, pojok kanan, kiri, belakang jangkauan jaringan internetnya bisa diakses semua warga SMK dengan mudah. Bersedia melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pembiasaan dengan senang hati sesuai bakat dan minat. Sebagai sahabat belajar, berbagi ilmu bagi guru dan teman sebaya. Tentunya sekali ya ini teman-teman. Selanjutnya lagi di sini adalah kepala sekolah. Kepala sekolah di SMK Negeri 1 Udanawu adalah Bapak DRS Supriyono. Kekuatan yang dimiliki oleh Bapak Kepala Sekolah adalah sangat terbuka dan kooperatif pada semua guru. Selalu mendukung kegiatan yang positif. Contohnya seperti sekarang ini saya mengikuti program guru penggerak, calon guru penggerak CGP. Beliau sangat mendukung sekali dengan adanya guru-guru yang aktif mengikuti program-program pemerintah yang sudah disediakan oleh Bapak Menteri. Kebijakan berpihak pada semua murid dan guru tentu sekali. Kenapa? Karena Bapak Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Udanawu ini sangat mengayomi ibu bapak guru sekali. Tidak sombong, tidak membeda-bedakan di kalangan guru. Jadi tidak ada istilah ini yang PNS dan non-PNS. Mengayomi dan memberi contoh guru, kepala sekolah memiliki jiwa kepemimpinan dan manajerial yang tinggi. Mampu mengelola dan mengorganisir, memanajemen semua ibu bapak guru sesuai kompetensi yang dimiliki dari ibu bapak guru semua. Jadi ketika ada guru-guru yang kompeten di bidang ini langsung dipasang. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kinerja guru tersebut. Yang selanjutnya lagi adalah untuk meningkatkan mutu SMK Negeri 1 Udanawu. Peran atau kontribusi dan manfaat.
Mendukung program guru untuk pencapaian visi, membantu pengadaan sarana yang dibutuhkan warga sekolah. Saya sangat terbantu sekali dengan adanya fasilitas sekolah yang disediakan untuk ibu bapak guru yang mau meningkatkan kompetensi mereka. Memfasilitasi kebutuhan siswa dan guru untuk pencapaian visi, memberikan arahan, bimbingan serta dukungan dalam membuat dan menjalankan program sekolah. Selanjutnya lagi aset di sini adalah tenaga kependidikan. Kekuatan yang dimiliki cepat tanggap dalam memberikan layanan administrasi yang dibutuhkan, serta memberikan arahan dan informasi yang terbuka, tidak objektif, mudah diajak bekerja sama, tidak mudah tersinggung jika terjadi kesalahan input data. Nah ini ibu bapak PTT ini sangat ramah dan hangat sekali ketika ibu bapak guru menemui mereka dalam proses percakapannya. Ini sangat hangat dan ramah sekali di SMK Negeri 1 Udanau. Peran atau kontribusi dan manfaat memberikan pelayanan administrasi yang dibutuhkan secara cepat. Nah ini sedikit cerita, kemarin saya membutuhkan tanda tangan atau surat keterangan dari kepala sekolah, cukup saya WA saja, dalam hitungan 10 menit sudah selesai. Ini saya sangat kagum sekali dengan pelayanan tenaga kependidikan di SMK Negeri 1 Udanau. Membantu pengadaan sarana yang dibutuhkan. Nah ini terkadang juga ikut-ikut membantu. Administrasi tertata dengan benar karena Bapak Kepala Sekolah tadi menempatkan tenaga kependidikan ini sesuai kompetensi yang dibidanginya. Artinya tenaga kependidikan ini kompeten di bidang IT, maka langsung saja ditaruh pada bagian IT atau operator. Saya lanjutkan lagi. Kategori aset selanjutnya adalah orang tua siswa atau komite. Orang tua di sini mendukung aktivitas-aktivitas sekolah, ikut mengawasi perkembangan peserta didik di rumah, membangun komunikasi kolaborasi dengan peserta didik. Kontribusi dan manfaat memberikan dukungan secara material maksud saya di sini, dan spiritual kepada peserta didik untuk menjalankan program sekolah. Ini kita juga kolaborasi dengan orang tua atau komite. Jadi kita datangkan orang tua atau komite ke sekolah, kita tunjukkan program-program sekolah kita tata sama-sama untuk memajukan SMK Negeri 1 Udanau. Ikut mengontrol aktivitas peserta didik tentu. Ketika di sekolah mungkin kami ibu bapak guru dapat memantau perkembangan peserta didik, namun ketika di rumah, nah ini kita kembalikan lagi ke orang tua. Jadi orang tua juga ikut mengontrol dalam proses perkembangan peserta didik. Menjembatani komunikasi dengan pihak ketiga, Dudi. Nah ini sangat membantu sekali hubungan kaitan orang tua, karena banyak orang tuanya yang ada di PT-PT atau di CV-CV, di mana PT dan CV itu sangat berkembang sekali, mampu akhirnya berkolaborasi dengan SMK. Akhirnya banyak alumni SMK yang terserap ke sana, akhirnya bekerja di sana. Saya lanjutkan, sarana dan prasarana. Ini sedikit gambaran tentang sarana dan prasarana yang dimiliki. Masih banyak sekali gambar-gambar sarana dan prasarana yang belum saya masukkan di sini karena keterbatasan tempat. Kekuatan yang dimiliki, sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan. Ini lengkap sekali. Salah satu contohnya seperti ruang kelas, kita sudah lengkap, artinya tidak kekurangan. Ruang praktek siswa, kita juga bagus, seperti contohnya di gambar, laboratorium, perpustakaan, aula, dan lain-lain. Kontribusinya adalah proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Teman-teman, sekarang akan saya lanjutkan visi guru penggerak. Visi saya seperti yang sudah saya sebutkan di depan tadi adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berilmu, berbudaya, berbudi luhur, dan tentunya adalah peduli lingkungan. Karena peduli lingkungan di sini adalah penekanan dari visi saya. Karena sekarang dengan adanya perkembangan zaman ini yang membuat anak menjadi individualis di rumah. Karena sebagai orang tua mungkin aktivitas padat, akhirnya mainan HP saja, akhirnya tidak mengenal tetangga, bahkan ada yang tetangganya meninggal sampai nggak tahu. Dan ini sangat merusak sekali. Makanya visi saya ini salah satunya adalah peduli dengan lingkungan. Artinya apa? Kita kenalkan dengan lingkungan. Jadi kodrat alamnya kita gugah kembali, supaya kepedulian anak terhadap lingkungan ini semakin meningkat ketika mereka membuka misalkan jajan atau permen. Ketika mereka membuka itu,
dan memakan misalkan permennya, nah bungkusnya ini mereka secara otomatis akan mempunyai inisiatif ini harus dibuang di tempat sampah. Karena sekarang banyak sekali yang langsung dibuang. Ada juga yang sempat membuat saya kagum itu ditaruh di saku mereka. Selanjutnya sama mereka dibuang lagi ke tempat sampah ketika bertemu dengan tempat sampah. Inquiry apresiatif. Wah, ini sangat menarik sekali teman-teman, atau biasa disingkat adalah IA, inquiry apresiatif. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pendekatan IA dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Ini luar biasanya inquiry apresiatif. Penerapan IA dalam mengidentifikasi potensi peserta didik, strategi membentuk peserta didik yang kreatif, yang terintegrasi dengan visi SMK Negeri 1 Udanawu. Selanjutnya B, ya, karena di sini tadi adalah bagja, B-nya itu adalah buat pertanyaan. Pertanyaannya apa? Apa yang harus saya lakukan agar peserta didik memiliki perilaku kreatif? Selanjutnya bagaimana, atau langsung saja ya, pertanyaannya tadi langsung saya kasih tindakannya. Salah satu contohnya adalah pertanyaan di sini, apa yang harus saya lakukan agar peserta didik memiliki perilaku kreatif? Yaitu adalah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait pelaksanaan program. Karena program-program ini harus disusun secara betul, kita bisa memilah program-program mana yang mampu meningkatkan perilaku kreatif seluruh warga utamanya, ya. Jadi selain siswa ini seluruh warga SMK dan tentunya lagi juga peserta didik. Yang kedua, bagaimana agar peserta didik mampu menghasilkan gagasan dan karya yang original? Ini kita mengajak diskusi guru, staf dan pihak terkait kreativitas peserta didik tiap-tiap jurusan untuk mengetahui tingkat keoriginalannya, ini duplikasi atau original atau tidak. Seperti itu. Yang ketiga, siapa saja yang akan terlibat untuk mewujudkan strategi pembentuk peserta didik yang kreatif yang terintegrasi dengan visi SMK Negeri 1 Udanawu. Membuat program untuk mewujudkan strategi, ini tindakannya, membentuk peserta didik yang kreatif yang terintegrasi dengan visi SMK Negeri 1 Udanawu yang efektif dan efisien. Program apa yang saya siapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, ini tindakannya adalah membuat tim untuk menjalankan program yang selaras dan mampu memenuhi karakteristik setiap jurusan. A-nya di sini adalah dari bagja tadi, ambil pelajaran. Satu contoh pertanyaan dari A ini adalah siapakah yang pernah menjalankan program ini sebelumnya dan bagaimana hasilnya. Tindakannya adalah melakukan wawancara kepada pihak yang pernah memiliki pengalaman terkait membentuk peserta didik yang kreatif yang terintegrasi dengan visi SMK Negeri 1 Udanawu. Jadi itu merupakan langkah-langkah atau tindakan atau cara untuk menggali potensi. Jadi mana peserta didik ini yang kreatif? Saya lanjutkan lagi. G ini adalah gali mimpi. Salah satu pertanyaan yang menarik adalah budaya positif apa yang selama ini ada di lingkungan sekolah dan budaya yang baru dan bisa dimunculkan untuk membantu mewujudkan program saya. Ini adalah budaya-budaya yang selama ini ada di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah setiap mau memasuki kelas ini kita selalu menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Ini menambah sikap nasionalisme peserta didik, meningkatkan rasa kepedulian peserta didik dengan lagu-lagu kebangsaan Indonesia kita. Selanjutnya lagi, selain kita menumbuhkan sikap nasionalisme, kita juga membuat peserta didik ini saling bergotong
royong yang nantinya itu akan sangat bermanfaat sekali untuk peserta didik ketika lulus dari SMK. Salah satunya misalkan dengan cara mengadakan piket bersama, nyapu, setelah itu membagikan berbagi, Jumat berbagi. Selanjutnya lagi ketika ada teman yang tidak memiliki atau pensilnya ketinggalan, ini anak langsung tergerak hatinya, siapa yang mempunyai pensil double. Nah, ini banyak sekali yang langsung angkat tangan, ini saya ada. Maka proses belajar mengajar bisa langsung berjalan, dan ini juga bisa mewujudkan program-program saya di SMK Negeri 1 Danau. J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, aset apa yang dimiliki sekolah untuk mendukung program? Nah, ini aset-aset yang dimiliki SMK sangat banyak sekali. yang sering terpakai itu adalah aula. Kenapa? Karena aula kita ini aula terbesar se-Kabupaten Blitar. Di aula kita ini fasilitasnya sangat banyak sekali, mulai dari audio, sound system, proyektornya yang besar untuk kegiatan panggung. Ini mampu menerima 1.000 atau bahkan bisa sampai 1.200 peserta. Saya lanjutkan, Bagja di sini A, yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang akan melaksanakan refleksi dan evaluasi? Nah, ini tindakannya adalah tim inti yang akan melakukan refleksi dan evaluasi. Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh bersama stakeholder terkait. Ini tentu sekali ya teman-teman. Kenapa? Karena stakeholder ini harus diikutkan, include ke dalam sekolah. Kita juga harus bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk memajukan SMK atau sekolah yang kita tempati untuk saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan aksi nyata saya di modul 1.3 visi guru penggerak. Semoga bermanfaat untuk nusa, bangsa, dan negara. Terima kasih. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Nitalisma. Saya kelas 11 TKJ. Di sini saya akan menyampaikan testimoni saya tentang Pak Hanafi. Saya sebagai siswa yang diajar Pak Hanafi dibiasakan memberi salam dan berdoa saat pembelajaran. Dibiasakan mematikan komputer, membersihkan kelas, dan menata ruang kelas selesai pembelajaran. Pak Hanafi mengadakan perlombaan untuk membentuk karakter siswa atau sikap siswa. Membiasakan peduli lingkungan, menanam bunga, menyiram tanaman, dan membersihkan taman. Saya juga dibiasakan untuk disiplin waktu, tidak terlambat saat masuk kelas. Semua yang dilakukan Pak Hanafi kepada saya sangat mempengaruhi kehidupan dan karakter saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Yeni Megawati. Saya salah satu guru di SMKN 1 Udanau.
Di sini saya mau memberikan testimoni saya terhadap salah satu guru penggerak di sekolah kami yang bernama Pak Hanafi, sekaligus juga senior saya, tentang kinerjanya sebagai guru penggerak di sekolah kami. Nah, kalau menurut saya melihat Pak Hanafi sudah sangat baik menerapkan visi-visinya sebagai guru penggerak di sekolah kami. Yang paling terlihat, saya bisa melihat beliau itu mengajarkan dan membiasakan siswa-siswinya untuk peduli dengan lingkungan, peka terhadap lingkungan dengan cara-cara yang sederhana. Contohnya, mengajarkan siswa untuk bisa membuang sampah pada tempatnya, mengembalikan fasilitas yang dipakai siswa di tempat yang semula, kemudian membersihkan kelas, menyapu kelas, menyirami bunga, dan lain-lain. Kemudian beliau juga mengajarkan dan menerapkan sesuatu contoh yang baik tentang bagaimana menjaga budi pekertinya siswa-siswi untuk menjalankan pembelajaran di sekolah. Biasanya beliau juga memberikan contoh bagaimana ketika masuk ke kelas harus memberikan salam, kemudian harus merapikan sepatunya saat harus dilepas di luar, kemudian memberikan salam kepada guru, kemudian juga mengingatkan kepada anak-anak untuk menghormati orang tuanya di rumah, dan lain-lain. Nah, beliau seperti menjalankan semua itu tidak luput dengan koordinasi kepada kepala sekolah. Nah, beliau selalu cepat merespon bagaimana tugasnya sebagai guru penggerak bisa terlaksanakan. Kemudian beliau juga sering mengajak guru-guru lain untuk bisa mengajarkan atau membiasakan sesuatu yang baik kepada murid-murid. Makanya saya juga termotivasi untuk melaksanakan hal-hal yang dicontohkan oleh Pak Hanafi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap testimoni kerja beliau sebagai guru penggerak. Semoga Pak Hanafi tetap menjadi guru yang bisa dicontoh, kemudian menerapkan hal-hal yang baik kepada seluruh jajaran di sekolah, guru dan murid, dan menjadikan sekolah bisa lebih harmonis dan lebih terkondisikan, kemudian lebih maju lagi. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil pelajar Pancasila, belajar